Iya, selain kerupuk, peyek kacang tanah ya, biasanya dijadiin pilihan tepat untuk teman makan. Nah, peyek kacang sendiri adalah sejenis makanan ringan tradisional Indonesia yang terkenal banget. Dikenal memiliki rasa gurih, makanan ini sering dijadiin camilan atau sebagai pelengkap hidangan. Terbuat dari tepung beras dan kacang tanah cincang sebagai bahan utamanya, di mana kedua bahan tersebut dicampur, dibumbui, dan diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan rasa yang lezat, yang bikin kita itu nggak bisa berhenti makan. Serius, saya udah pernah nyoba, dan rasanya pahit kalau berhenti. Iya, sebagai orang yang tergila-gila dengan peyek kacang, itu salah satu camilan favoritku. Satu kesempatan yang gak boleh disia-siakan gitu aja dong ketika ada tawaran dari UMKM Kelurahan Kauman Wiradesa untuk mengajak kita tim Pojok Terampil berkunjung ke dapur peyek Istiqomah, produsen peyek kacang terkenal di Wiradesa, untuk melihat langsung proses pembuatan peyek kacang dari tahap awal hingga tahap siap jual. Pojok Terampil, Yaya Ahmad kembali hadir menjumpai Anda di spesial program yang pasti sudah kamu tunggu setiap hari Kamis ya, untuk melihat tutorial apa hari ini. Untuk yang ada di daerah sekitaran Wiradesa, pokoknya Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan sekitarnya yang biasa nyemil atau punya favorit cemilan berupa peyek Paris atau kacang yang dirajang halus kayak gitu. Hari ini beruntung banget kita ketemu sama owner dari Peyek Paris Istiqomah. Ini dia di sebelah saya, Ibu Istiqomah. Assalamualaikum, Bu Istiqomah. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, Ibu. Masih semangat aja, masih terus kayak lincah gitu deh. Ibu Istiqomah ini owner dari Peyek Paris Istiqomah dan Ibu Nurul atau Mbak Nurul ya? Iya. Ini putrinya berarti? Iya. Bu Istiqomah bisa nggak sih ngasih bocoran untuk membuat peyek Paris supaya rasanya renyah, terus gurih pastinya? Itu apa yang membuat peyek Paris Istiqomah ini terkenal di mana-mana? Pertama bumbunya, Mbak. Bumbunya, itu kuncinya bumbunya ya? Bumbunya. Iya. Ngobrol sama Ibu dulu ya? Boleh. Nah, itu bumbunya bumbu rahasia pasti. Iya. Nggak bisa di-spill di sini ya. Bumbu rahasia, tapi nanti tetap dikasih lihat Iya. kok prosesnya gitu ya. Nah, Mbak Nurul, yang unik dari peyek Paris, itu peyek itu kan banyak ya, Iya. jenisnya banyak lah di pasaran. Apa kemudian yang membedakan selain ini dong yang ya? apa tadi tele itu Yes, ya. apa Mbak Nurul? Di kita itu proses pembuatannya 2 kali, Mbak. Nggak seperti biasanya, dan kita memang pemilihan bahan-bahannya juga yang benar-benar kualitas nomor 1. Oke. Jadi nggak sembarangan, karena kan kita menyajikan langsung ke orang kan, takut orangnya udah nyicipin pertama kali terus langsung nggak enak gitu kan. Iya, jadi kita memang benar-benar memberikan kualitas yang terbaik. Seperti Oke. kacang juga kita nggak sembarangan milih, Mbak. Misal dapat harga murah tapi ternyata dimakan pahit, kan kita nanti yang rugi. Oh, jadi tetap harus dipikirin untuk bahan-bahannya itu yang kualitasnya terjamin high quality gitu ya pastinya ya, supaya konsumen tetap membeli atau menyukai peyek Paris dan buatan biar repeat Istiqomah. order ke depannya Yes, terus itu gitu. yang penting supaya keberlangsungannya ada gitu ya. Jadi nggak cuma sekali beli terus udah Yes, nggak mau gitu. betul. Nah, ini Ibu lagi ngerajang ya. Uniknya dari peyek Paris itu kan kacangnya dirajang tuh, Iya. nggak dibulet-bulet gitu. Iya. Kalau yang dibulet-bulet juga ada nggak? Ada. Ada. Di sini Ada, kadang pesen. ada yang request seperti itu, Mbak. pesanan Tergantung aja. request. Kadang Oke. Mbak aku pesen yang nggak diiris gitu Kacangnya kacangnya. yang kecil-kecil Yes. gitu. Bisa. Namanya bukan peyek Paris. Bukan, kayak Bukan. Tonto. Tonto. Oh, ya, kalau yang kacangnya bulat kayak begini belum diiris namanya tonto. Tapi kita memang fokusnya ke dua Peyek macam Paris, tadi sih, oke. Mbak. Nah, kalau ngerajangnya ngerajang aja gitu ya, Bu? Apa Ini harus kan ada? ada yang ngerajang Ini karyawan. kecil, ini gede atau Ini sama? pakai pames.
Oh, ini yang pakai Ini yang pakai silet. Silet. Kadang hancur Mbak. Ada juga kan Mbak yang pakai alat itu. Itu enggak? Itu enggak, karena nanti jatuhnya akan hancur kacangnya. Berarti idealnya pakai pisau kayak gini. Iya. Kalau pakai mames terlalu lembut. Pernah juga kan kita beli alat itu nggak jadi Nggak dipakai kacangnya. airnya, campur doang alatnya. Iya. Kalau Ya udah. puasa nih kan ada ya karyawan 1 kilo 7.000 per kilo. Oh, oke. Jadi kalau keseharian ini berarti yang ngiris Ibu Istiqomah? Udah ada Karyawan. Oke, baik. Ini udah nih berarti ya kacang diiris. Langkah selanjutnya apa? Bikin Bu, bumbu. Bikin bumbu. Iya. Boleh kasih lihat nggak bikin Boleh. bumbunya? Yaudah yuk kita langsung ke belakang aja bikin bumbu untuk langkah selanjutnya pemirsa. Oke, ini berarti bumbunya ya, Mbak Nurul? Iya. Oke, untuk hari ini kira-kira mau bikinnya berapa kilo sih? Untuk Ini PI? satu resep ini buat jadinya 1,5 kilo Mbak. Oh, berarti bikinnya per resep ya? Iya. Oh, biar mungkin bumbunya pas aja kali ya? Iya, Oh, karena gitu. kan takutnya kalau ditambahin lagi atau dikurangin nanti rasanya kan Oke. nggak renyah, nggak enak. Berarti 1,5 kilo. Iya. 1,5 kilo peye atau 1,5 kilo kacang? 1,5 kilo Tepung. tepung. Oke, tepung. Terus kacangnya berapa kalau 1,5 kilo juga? Dengar 1 kilo suara ya pas. pemirsa, itu suara Bu Is. Jadi Bu Is lagi di bawah situ lagi nyiapin bumbu yang mau diulek gitu. Tapi karena Bu Is tuh kesehariannya bikin bumbu. Bayangin dari tahun kapan sih? Dari aku masih kecil Mbak. Ya Dari Allah. berapa Bu? Tahun berapa Bu? 20 tahun yang lalu lah ya. Jadi apal ketika Jangan ditanya. tanya umur saya Jangan Mbak. tanya, enggak tanya umur. Tanya ini usahanya 20 tahun. 20 tahun, Jadi iya. tahu dong umur kita berdua berapa gitu. Ya sudah. Ini sekarang bumbunya Mbak Nurul, mungkin bisa Ini langsung dijelasin. kacang terutama Mbak. Terus Kacang ini ya. telur 2, 2 biji bawang aja. putih. 2 butir garam, kencur, terus ini tumbar. ketumbar. Iya. Oke. Terus tepung ini, terus minyak. Oke, tepungnya harus ini ya. Iya. Yang kualitas, terus minyaknya. Ingat ya, ini minyaknya minyak ini loh. Iya, Bukan yang minyak katanya. curah loh. Ya. Oh, untuk kacang 1,5 kilo, bawang putihnya berapa siung, terus seperempat. Iya. Terus untuk ketumbarnya berapa? Kalau telurnya 2. Iya, telurnya Telurnya 2 dua. itu putih sama kuningnya Iya. dicampur. Jangan Oke. dipisah nanti kangen, Mbak. Nanti kangen, iya. CS. Oke deh. Ya sudah, ini bahan-bahannya kurang lebih seperti ini untuk bikin bumbunya Dan ini aja. semua diulek manual, Mbak, nggak pakai blender. Kenapa nggak pakai blender? Padahal kan secara lebih cepat. Nanti rasanya beda. Oh. Nggak enak. Nggak enak? Karena kan lebih enak manual toh, Mbak. Iya sih, kita ngelihatnya juga lebih enak Iya. ya. Ternyata itu walaupun berefek. lebih memakan tenaga. Yes, tapi itu ternyata lebih itu enak. efek ke rasa juga. Iya. Oke deh. Ini nanti akan diulek pemirsa, habis itu kita akan bikin adonan. Adonan pertama dulu ya untuk peyek, Iya. karena ini ada 2 tahap pembuatan peyeknya. Untuk yang penasaran pengen tahu, tetap di pojok terampil ya. Baiklah pemirsa, kita udah hampir di separuh perjalanan ya di episode Pojok Terampil kali ini, melihat proses produksi peyek kacang made in Ibu Istiqomah yang udah terkenal banget pokoknya. Sebenarnya produk peyek di rumah produksi peyek Istiqomah ini nggak cuma kacang tanah aja ya, soalnya ada peyek kacang ijo, ada peyek kacang kedelai, dan peyek-peyek yang lain. Ya cuma emang primadonanya adalah peyek kacang tanah. Tadi udah ngeliat ya proses pencincangan kacang tanahnya. Jadi emang kacang tanahnya itu nggak dibiarin bulat utuh gitu, tapi dicincang dulu. Katanya sih dengan dicincang itu bisa mempermudah proses penggorengan ya, sekaligus juga menghasilkan peyek yang lebih tipis dan tentu saja lebih renyah. Nah sekarang bumbu yang tadi udah disiapin nih, kayak bawang putih, terus ketumbar, kemiri, garam, dan bumbu rahasia lainnya, itu akan dihaluskan. Ngalusinya masih dan akan selalu pakai teknik manual alias diulek langsung oleh Ibu Istiqomah.
Alasannya ya tentu aja akan menghasilkan bumbu yang lebih beraroma dan lebih sedap dibanding ketika kita menghaluskannya dengan menggunakan mesin. Dan karena bumbu adalah elemen terpenting ya dalam produksi peyek kacang, jadi dari mulai pertama memproduksi dulu nih hingga sekarang ini, hari ini, teknik manual ini masih terus dipertahankan oleh Ibu Istiqomah. Dan emang jujur aja, peyek kacang Istiqomah rasanya emang lebih gurih, renyah, dan aromatik. Ini tadi bumbu yang sudah diulek ya sama Bu Is. Bu Is masih kuat banget ya ngulek bumbu segitu Ya, banyaknya. insya Allah. Masya Allah. Nah setelah bumbunya jadi kayak begini, terus diapain Bu? Dimasuk sini telur no. Telur no, bos. Telurnya yang tadi. Ini santan ya. Oke. Santan. Ini dijelasin ya Bu Is ya. Santan. Itu santannya berapa Santannya banyak? berarti 3 gelas. 3 gelas. Dari Itu kelapa? kelapa satu. 1 butir kelapa jadi 3 gelas. Ya. Berarti kental banget ya? Ya, Kelapanya oke. Santannya kental. ya diulek. Diulek. Ini air apa Bu? Air Kapur sirih. kapur sirih. Sama dijelasin, Mbak Nurul. Direndam ya. Direndam diambil yang putih buat perenyakan. Direndam Nanti- berapa hari itu berarti untuk Semalam. air kapur sirih? Semalam. Semalam. Jadi nanti biar halus dulu adonannya Mbak. Merata. Nanti sambil dicicipin udah pas apa belum, jangan sampai keasinan. Nanti darah tinggi. Tapi udah percaya aja lah, udah tahunan ya Bu. Ya, insya Ibu tadi kan nguleknya manual, itu ngaduknya juga manual, padahal kan bisa kayak misalnya pakai mixer gitu sih. Nggak bisa. Nggak ya. bisa. Tetap nggak bisa ya? Iya. Karena kenikmatannya di Iya. situ ya Bu ya. Sama sekalian buat Apa, ngecek insya Allah, untuk. tangannya sudah bisa. Oh iya dong, tadi Ya dong harus bener. cuci tangan dulu. Harus. Ya, udah. Tapi bener loh pemirsa, tadi aku ngelihat bener-bener untuk proses pembuatannya itu walaupun ini pakai tangan kan ya, itu dijaga bener kebersihannya sama Bu Is dan Mbak Nurul. Tadi cuci tangannya sampai 3 kali ya Bu. Iya. Nah itu Ya. memang harus pakai tangan karena ini salah satu resep Resep. atau cara teknik yang ini ya. Ya jadi Ini kalau udah- pakai mixer gitu emang nggak jadi. Kalau pakai mixer malah gak jadi. Iya. Ini udah nih untuk tingkat ke apa namanya Ke tahapan kedua, ke ketiga. kekentalannya seperti ini ya. Ya nanti kan kalau dicikak di apa namanya tambahin encer kental nanti. Ditambahin nanti pakai- tambahin air kapur sirih lagi Mbak. Oke. Ketika terlihat agak kental gitu nanti ditambahin air lagi. Oke, dalam proses nanti digoreng gitu ya. Iya, Nanti tapi semakin ke ya bawah kan mungkin sedikit-sedikit. semakin kental ya. Heeh. Oke. Jangan deh. langsung nanti takutnya keenceran malah nggak jadi kan. Ini airnya berarti sia-sia. kacangnya masukinnya kapan? Angkat tebas sedikit. Nanti ya, nanti pakai tempat lagi kan kacangnya Mbak. itu bukan dimasukin ke Enggak. dalamnya itu. Jangan, nanti ada misal kita pakai baskom lagi Heeh. buat ambil beberapa adonan dulu. Nanti terus kacangnya yang tadi itu dimasukin ke baskom yang kedua. Pakai ukuran. Aku Iya. baru ini mau lihat proses pembuatan peyek Paris ya. Jadi aku nggak ngerti. Oke deh, habis ini aku pengen lihat pas lagi digorengnya ya. Oke. Ya udah dibawa kemana? Ke sana? Ke sana. Kacangnya dibawa juga nggak? Nggak. Oh enggak, Pakai yang udah tadi ada yang itu di nggak sana ya. Ini tak bawa aku ya Bu. Ini Berat dia. loh. Yuk nggak apa-apa, lebih berat hidup. Nah di sinilah tempatnya untuk menggoreng adonan tadi yang sudah dibuat ya. Ini mau dijelasin sama Mbak Nurul terkait teknisnya, terus apa yang dikerjakan di sini tuh. Iya. Jadi tadi setelah kita lihat pembuatan adonan Mbak, kita nyiapin wajan, terus minyaknya dipanasin kurang lebih 5 menit. Kalau udah panas, itu kan tadi dicoba kan berarti udah panas, berarti sudah bisa kita cetak ke situ. Terus ini wajannya Ya, harus yang itu. spesial Mbak. Ini wajannya Nggak bisa unik nih. wajan yang biasa. Harus ini ya? Iya, namanya ember. Betul lah Bu, ember Bu ya. Oh. Iya. Ini kalau pakai wajan yang bukan ember ini, berarti kualitasnya gimana? Nggak bisa Kurang. ya. Berarti dari dulu tuh Bu Is pakai ember ini ya? Iya, pakai itu Mbak. Dulu harganya 50.000. Sekarang? Sekarang sampai 300-an. 50 jadi 300. Tapi ini Iya. dari dulu kan ya. Ini wajannya aja beda. Dan ini ilmunya belum diturunkan ke saya, Mbak. Masih rahasia ternyata. Iya. Kita kulik hari ini. Jadi biar Betul. turun ilmunya. Oh gitu gorengnya ya Bu. Iya, nggak asal. Oh.
Gorengnya pelan-pelan. Kacangnya ternyata dimasukin per wadah. Iya, jadi ada 2 baskom sendiri buat itu. Kenapa harus dipisah-pisah kayak begitu, Pak? Ada kelebihan ada ukurannya. Kacangnya kan nanti biar pas, Mbak. Kalau misal kita taruh ke situ semua takutnya nanti kebanyakan atau nanti malah nggak gimana. kepake. Iya. Jadi memang supaya ini aja ya. Memang lebih takarannya efisien ya. sudah pas Sesuai gitu. takaran. Dan ini nanti setelah ini nggak langsung kita packing, Mbak. Tapi Diinepin dulu. ini, Iya. itu tuh belum langsung bisa dimakan. Belum. Ya bisa dimakan, tapi Tapi- nggak bisa di packing. Oh. Oke, ini untuk tahapan pertama sudah jadi. Dikasih lihat Bu Is ke pemirsa Bu Is. Kalau seperti ini tuh Dan sebenarnya itu nggak pakai pemutih ya, Mbak? nggak pakai pemutih. Iya, Bener tadi betul. kita lihat sama sekali Iya. nggak ada bahan tambahan Takutnya apapun kan ya. nanti orang putih kayaknya pasti pakai pemutih. Putih bener Enggak. loh, nggak pakai Heeh. pemutih, nggak ada bahan pengawet apapun. Dan ini tahap pertama pemirsa, habis itu nanti akan disimpan dulu, Simpen dulu. selama kurang lebih. 2 malam, dapat 3 hari. 2 sampai 3 hari gitu. Kalau di sini 2 sampai 3 hari. Iya. 2 sampai 3 hari disimpan, habis itu baru digoreng lagi. Jadi kita nunggu ini sampai 2-3 hari kita nginep di sini. Habis itu kita ngelihat proses penggorengan yang terakhir. Oke? Oke, Mbak Nurul, berarti ini alubannya? Iya, Oke. sudah kita inepin 3 malam, Mbak. 3 malam Iya. diinepin. Nggak itu ya? Nggak apa namanya? Alum. Enggak. Nggak alum. Kan biasanya kerupuk aja sejam dibuka, Iya, alum ini lembek, itu aluban apa? itu. Dan itu gorengnya harus cepet gitu ya? Iya, dan minyaknya harus panas juga, Iya. Mbak. Tetap ya, kalau minyak panas itu Iya. harus terjaga. Terus digoreng aja. Ini prosesnya. Kirain kalau aluban terus digoreng lagi ngembang gitu nggak ya? Enggak. Bener-bener masih Masih stay seperti itu. segitu ukurannya. Iya, nggak Karena berubah. satu memang nggak ada bahan-bahan tambahan lain yang berbahaya. Karena ini kan sesuatu yang kita makan kan Iya. ya. Jadi kayak pengembang Kan atau nggak biar mungkin awet. kita meracuni diri kita sendiri, Yes. Mbak. Coba kalau semua orang tuh punya pikiran kayak gitu ya, Aduh. Mbak Nurul. Surga. Oke. Kalau yang goreng aluban ini agak cepet ya Bu Is ya? Iya, cepat. Takutnya gosong. Oke Nanti deh. kan kadang nek kita kelamaan merah banget itu loh, Mbak. Ini merahnya bercantik merah. Iya, segitu. Ini udah tinggal ditaruh di mana. Nah, ini nih Pak yang udah jadi yang kita makan biasanya jadi cemilan buat makan sambil ngobrol, buat Temen ngopi, ngeteh, bisa ngeteh. dibawa Nah, ini nih. healing, Kalau yang Mbak. tadi healing, Iya, healingnya makan peyek istiqomah, peyek Paris. Udah. Oke, nah abis kayak gitu biasanya diademin dulu. Iya, diangin-anginkan dulu, Diangin-anginin, terus diademin. nanti di packing. Abis itu baru di packing. Kita pengen lihat untuk proses pemakingannya. Kira-kira kacangnya itu di packing atau dimasukin ke kemasan isi Iya, berapa aja? isi berapa tergantung request. Kadang kan ada yang minta seperempatan, kadang ada yang minta 2 on Oke. gitu. Udah, kita nanti ke packingan ya. Oke Bu Is, yuk kita making yuk. Ini ditinggal nggak apa-apa ya? Tahap terakhir berarti packing ya? Iya. Oke, biasanya making tugasnya siapa nih Bu Is? Ya biasa nggak ada yang bantu Mbak Nurul. Tugasnya saya, Mbak. Di ini sehari itu produksi berapa berarti total? Berarti nek hari raya 1 dus. Kalau hari raya? 1,5 kilo. 1 dos? Satu dus sehari. tepung itu, Ah, Jadinya apa ya berarti 20 kilo. 20 kilo itu sehari ya pasti ya, bayangin ya kalau lebaran. Kalau hari-hari biasa? Biasa berarti 2 kilo. 2 kilo. Itu pasti laris ya Bu.
Maksudnya ini diambil atau dianter-anterin ke itu? Telepon orang. Kalau hari biasa orangnya nelpon, nanti kita anterin, Mbak. Oke. Untuk kemasan sendiri terdiri dari berapa kemasan? Permintaan ada yang 1 on setengah dan 2 on seperempat. Dan natanya juga harus dibolak-balik, Mbak. Biar apa? Biar kelihatan dari Oh, dari dua sisi? Iya. Oh, iya. Kalau Kalau natanya ngadepnya ke nggak sana. dibolak-balik kan nanti Belakangnya doang ya iya. kelihatannya. Oh, Jadi iya. harus secantik mungkin. Secantik mungkin, seperti kita bertiga. Iya. Biar enak dipandang. Ini juga aku lihat di sini untuk brandnya itu apa namanya, ada 2 ya, yang Iya. berwarna dan yang biasa aja. Ini lebih ke runningnya aja sih, larinya kemana gitu ya. Kalau berwarna gini memang yang targetnya adalah toko-toko besar ya, toko-toko Iya, lele toko lele, gitu kan, karena lebih estetik aja ya Mbak Nurul ya. Iya. Kalau yang ini warung-warung biasa aja, tapi sama kok. Di sini Ditimbang kita pakai ditimbang. timbangan manual, Mbak. Hah? Sama. Timbangannya manual, timbangan lama ini, timbangan Iya. kuno. Yang kalau kita ke toko ke pasar tradisional itu pasti di toko sembako ada timbangan yang seperti ini. 60.000. Apanya? Dulu dari harga 60.000 timbangan ini. Ya Allah, dari belinya dulu semua ya. Dan awet, Masya Allah. Kenapa nggak pakai timbangan yang digital aja yang lebih simpel? Karena kan kurang, Mbak. Oh, jadi untuk vintage-nya itu masih dipertahankan ya? Iya. Kuno. Dari Zaman mulai dulu, Mbak, cara jadul. uleknya harus diulek pakai Iya. manual tangan, Jadi terus masukin gorengnya. mereknya. Ini aku tutup Habis dulu. itu Ya, nah baru ke sini. disil. Disilat. Ini tadi kayak udah panas. Oke. Gini. Kalau tugas kayak begini Bu Is cuma ngeliatin aja ya. Iya. Kalau ada yang salah baru itu salah gitu. Ini kan tadi kita udah panasin dulu, Mbak. Kalau nggak panas kan nanti nggak nempel kan. Nah, ini. Nah, itu udah. Oke. Ini hasilnya yang kemasan 2 on. Ini Satu kemasan on, berapa? Bu. Oh, 1 on. Satu on. Ini 1 on. Ini kemasan 1 on. 1 on aja kayak banyak ya. 15.000 harganya. Ini 1 on, bisa deh kita nyemil seharian pakai 1 on ini. Tapi kalau keluarga besar 1 kilo lah ya. Bisa, Mbak, pakai yang itu. Misal ada hajatan kan nggak mau di packing seperti ini, pakai ble itu loh. Oh, ada. Iya, Oke. bisa. Atau pakai Yes. ini bisa. Oke. Tinggal requestnya mau yang gimana. Oke. Ini ada PRIA, PIRT-nya PIRT, juga iya, ya. Jadi sudah. udah lengkap banget, ada PIRT-nya, Sudah jangan takut. sertifikat halal juga. Iya, sertifikat halal juga. Ini kalau misalnya ada yang mau pesan dalam jumlah banyak atau mau pesan menjadi pelanggan barunya Bu Is, itu caranya gimana? Bisa Datang langsung kemana telepon atau atau kan sini kan rumahnya enak dicari, Mbak. Dulu sih mapnya warung makan Hidayah gitu. Ini di Nanti, jalan raya ya? Jalan ada raya. mapnya gitu, Oke. warung makan Hidayah. Atau bisa ke nomor telepon? Bisa ke nomor telepon. Ada di sini lah ya. Iya, nomor teleponnya nanti kan, di ada bawah sini. Kalau mau beli ya. Oke, terima kasih Ibu Istiqomah. Mbak Nurul juga Iya. udah ngasih tahu ya, ngajarin kita cara membuat Iya. rempeyek Paris Istiqomah yang enak banget seperti ini. Semoga usahanya lancar terus, Amin. semakin banyak yang order, Amin. sampai tak doain kewalahan karena banyak yang order. Amin. Ya udah, sampai di sini untuk pojok terampil kita hari ini. Saya Yaya Ahmad, Ibu Istiqomah dan Mbak Nurul. Nurul. Oke, bye-bye.